Nah, ini pengertian komputer ya. Ini pengertian komputer. Nah, pengertian komputer adalah silakan kamu nulis ya. Secara umum ya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik di mana satu dengan yang lainnya saling bekerja sama, terkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data atau input, lalu mengolah data tersebut dengan menghasilkan informasi atau output. Nah, silakan dicatat atau mau di screenshot, gampang ya sekarang, tinggal di screenshot, tinggal di save as lah gitu ya. Teknologi ya, nggak usah nyatet-nyatet, itu mau nyatet-nyatet ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kalau mau yang simple, tinggal di screenshot juga nggak apa-apa gitu ya. Bebas-bebas aja gimana cara kalian gitu ya. Oke. Nah, ini adalah pengertian komputer. Saya ulangi ya. Pengertian komputer adalah sekumpulan alat elektronik di mana satu dengan yang lainnya saling bekerja sama, terkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data atau input, ya lalu mengolah data tersebut dan menghasilkan informasi menjadi output. Yang tadinya input menjadi output, udah gitu aja itu ya. Oke. Nah, ya komputer ada banyak gitu ya, contoh komputer gitu ya. Tadi sudah disebutkan akan saja ada laptop, ada notebook, ada netbook. Nah, handphone kalian termasuk komputer nggak ketika melihat definisi ini? Termasuk, Pak. Termasuk ya. Termasuk. Oke, betul, pintar ya. Termasuk. Termasuk. Kenapa? Karena intinya ada apa? Ada input, lalu ada output. Contoh, saya me-WA Putri, misalnya ya, Kosma, perwakilan Kosma ya. Saya menge-WA Putri. Putri, hari ini ada perkuliahan jam 7 dan ini passwordnya, ini ID-nya, ini handphone saya. Ini input ya, di input ya. Tik aja, set, next. Nah, ini input. Saya lagi nginput gitu ya. Diproses ya oleh si handphone ini, lalu jadi output ke Putri. Itu informasi bukan? Informasi, Pak. Informasi, Pak. Nah, oke ya, paham ya. Jadi pada intinya informasi. Enggak cuma chat aja gitu ya. Saya sekarang contohnya ini kan ada ini ya, ada Prezi ya. Saya ketik dulu nih, pengertian komputer adalah bla 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 secara umum bla bla. Itu input saya. Ketika mengetik pengertian ini diproses oleh laptop ini atau komputer ini gitu ya. Lalu outputnya apa? Outputnya informasi. Nah, jadi kan kalian tahu apa artinya komputer. Gitu ya. Jadi inputnya apa gitu ya. Diproses ya oleh si komputer ini, mungkin dari keyboard masuk ke RAM, dari RAM masuk ke prosesor, dari prosesor masuk ke keluarnya dari layar gitu ya. Nah, itu proses oleh komputer itu ya, yang tadinya saya input diketik ya, yang tadinya bukan diketik juga bisa di touchscreen gitu ya, diproses oleh si laptop itu atau si apa namanya komputer itu, lalu dikeluarkan oleh monitor jadi sebuah informasi. Nah, ketika kalian apa itu arti komputer? Arti komputer adalah yang dapat menerima input, lalu mengolah data di dalam proses, dan proses itu menjadi output. Nah, itu udah termasuk komputer. Gitu ya. Oke, kita diskusi bareng-bareng ya. Komputer itu apa? Selain kalkulator, komputer bukan? Sok, kalkulator, komputer bukan? Komputer, Pak. Komputer, Pak. Oke, betul. Pak. Komputer, oke, betul. Nah, contoh, handphone udah tadi ya. Ini apa namanya? Printer komputer bukan? Komputer, Pak. Oh, bukan. Komputer. Bukan ya. Printer itu bukan komputer. Karena apa? Output. Nah, output. Nah, itu karena
printer itu adalah output gitu ya. Oke. Contoh lain apa ya? Mouse komputer bukan? Alat Bukan. input. Nah, komputer itu. Bukan. Nah, bukan ya, karena si mouse itu input. Harus paham ya. Input Harus dong. paham. Monitor. Monitor input apa output? Input. Output, Pak. Monitor masa input? Output. Output. Ya. Pak. Nah, jadi komputer apa namanya? Monitor itu output. Ya harus tahu ya, di sini ada dibahas lagi di sini ya, tadi ada input, ada proses, lalu output. Nah, input ini saya contohkan lagi, keyboard, mouse gitu ya, input. Diproses. Prosesnya ada RAM, ada prosesor itu diproses. Oke, outputnya itu monitor, printer. Ada lagi output selain monitor dan printer? Speaker. Nah, tuh speaker. Nah, speaker itu adalah output gitu ya. Jadi apa yang diproses, apa yang diterima informasi itu melalui speaker. Jadi tidak semua informasi itu melalui layar gitu ya. Tidak hanya dari layar, tidak hanya dari LCD, proyektor. Jadi informasi itu bisa berupa dari pendengaran gitu ya. Dari pendengaran, dari speaker, dari headset ya. Nah, itu bisa disebut output gitu. Jadi bukan hanya dari si layar gitu ya. Oke. Nah, gini. Proyektor. Proyektor komputer bukan, saya tanya. Bukan. Ya, bukan. Pak. Bukan. Jadi proyektor maksudnya apa? Output juga, Pak. Output juga. Oke. Nah, harus paham ya. Jadi proyektor itu adalah output gitu ya. Nah, harus paham antara komputer, antara input, output, dan proses. Nah, gini ya. Kalau yang namanya komputer itu ada prosesnya. Paham gak nih? Komputer itu ada prosesnya. Nah, si hardware ini, contoh laptop, apa namanya, printer. Printer itu output. Kenapa? Karena nggak ada inputnya. Inputnya ada mungkin ya dari si apa nih? Dari si komputer itu, dari laptop. Tapi nggak ada prosesnya. Nggak ada IC-nya. Nggak ada Intelnya. Nggak ada prosesornya. Jadi pada intinya, alat elektronik itu ketika ada prosesnya, maka disebut komputer. Walaupun sesimpel kalkulator. Ya, walaupun sesimpel kalkulator, itu disebut komputer gitu ya. Paham ya? Jadi gini, misalnya proyektor kan nggak ada, kalau di handphone itu ya, kalau di handphone itu mungkin nah, kalau di handphone itu ya, nah ini ada prosesnya. Ada yang tahu IC nggak? IC yang sudah IC-nya panas untuk main Mobile Legends ya, komputernya panas. Ada yang tahu IC? Belum tahu ya. Nah, ketika saya buka ya, saya buka. Nah, ini laptop misalnya saya main game contoh ya, contoh yang lagi ngetren apa sekarang? Apa sih itu yang tembak-tembakan ya? Kayak Free Fire atau apa ya? Apa PUBG? Mobile Legend, oke lah, PUBG ya, tuh kan. Nah, ini kan gini ya. Nah, dia panas di sini. Yang panas itu apa? Otaknya, prosesnya, IC-nya. Ya. Jadi yang panas itu bukan casingnya, bukan mungkin baterai ada yang panas ya, tapi jarang baterai panas tuh ya. Yang panas itu ketika kalian main laptop, handphone, contoh kita simpelkan komputer yang berupa handphone ya. Yang panas itu IC-nya, otaknya gitu ya. Jadi otak mate ngurun mikirna loba gitu dah. Gawean Free Fire gitu ya. Jadi ketika membuka Free Fire, ketika membuka Mobile Legends itu dia panas di sini. Ya, jadi yang panas itu bukan baterai, bukan si kamera, bukan casing ya. Yang panas itu adalah otaknya. IC kalau bahasa di
laptop itu di handphone. Nah, kalau bahasa di laptop, bahasa di komputer itu yang namanya otaknya itu adalah prosesor. Oh, bisa saja nggak panas ya? Bisa. Jadi kumaha otakna gitu lah gitunya, kumaha prosesna. Bila proses misalnya IC-nya jadul gitu ya, misalnya cuman kecepatannya 1,1 GHz gitu ya. Sedangkan kita memainkan game yang berat, yang otaknya tak kemampuan gitu ya. Itu bahasa simpelnya ya. Bila kita prosesornya kecil, maka bermain game yang besar, dia akan bebannya besar, jadi panas, gitu ya. Jadi panas. Pada intinya gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian mau bermain game-game yang beratnya, handphone juga saya masih jadul ya. Nah, makanya ketika kalian mau pekerjaannya mungkin banyak atau mungkin yang sering suka bermain game, kalau mau lancar, makanya handphonenya yang mahal, gitu ya, yang 4 juta, yang 3 juta ya, yang kira-kira agak gampang panas. Karena apa? Karena otaknya setara dengan game-game tersebut. Contoh gini, otaknya itu anak SD, harus mengerjakan pekerjaan tugas anak-anak SMA, gitulah, gitu ya. Kan maka otakan gitunya. Ya sudah yang setara saja gitu ya. Berarti anak-anak SMA diberi otak SMA juga, beri tugas SMA juga biar nggak panas. Nah gitu pada intinya. Jadi di dalam komputer itu kembali lagi ya, ada yang namanya proses. Membedakan komputer dan alat elektronik lainnya, output input dari mouse, dari printer dan lain dari prosesnya itu. Oke, di mouse ini ada inputnya, ada lampunya, ada listriknya gitu ya. Tapi dia nggak punya proses, nggak punya IC, maka tidak disebut komputer, nggak bisa ya. Oh nggak ada prosesnya gitu ya. Oke, si printer ini bisa output gitu ya, tapi nggak bisa output, tapi nggak ada prosesnya, gitu ya. Speaker, speaker ada outputnya, ada suaranya, kita input juga ada gitu yang mau nyetel musik ke berapa, MP3 ke berapa, playlist ke berapa. Tapi input ada, output ada, tapi nggak ada prosesnya gitu. Dia hanya mengerjakan gitu itu aja. Ketika di dalamnya ada prosesnya, ada IC-nya baru bisa disebut komputer. Contoh, sekarang sudah ada yang namanya namanya apa? Mobil yang dikendarai oleh komputer. Ada nggak? Tahu nggak? Ada ya, Google. Ada. Jadi si mobil itu diberi perintah, itu bisa komputer ya. Dari sini ke kampus, di program lah. Saya perintahkan bla 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 bla, kamu harus nyampe ke kampus, diketik, diproses. Oh itu disebut komputer nggak apa-apa, karena ada prosesnya. Nah itu ya, yang harus kalian pahami bahwa perbedaan antara komputer dan alat elektronik adalah kalau komputer itu ada prosesnya dari input, proses, output. Nah itu pengertian komputer. Gitu ya. Paham ya semua ya? Ada yang belum paham tentang komputer? Paham. Nah, oke. Nah, makanya ketika ditanya, Pak, si A jurusan naon? PTIK, oh nya komputernya. Nah, komputer naon sih kan gitu kan. Mungkin kalian sudah sering pakai gitu ya. Saya sudah pakai laptop sering sudah tahun-tahun, tapi artinya apa sih komputer kan gitu. Nah, minimal kayak PTIK gitu ya. Jadi yang bersehariannya lewat komputer. Nah, ini saya baru tahu kan gitu. Saya yakin ada beberapa teman yang masih belum tahu gitu ya. Jadi intinya input terus diproses jadi output. Nah, itu ya. Jadi prosesnya itu merupakan otaknya itu ada IC mungkin kalau di handphone, terus ada di laptop ini mungkin laptop prosesor berarti ya. Contoh, oke, prosesor. Merek ada apa saja prosesor? AMD sama Ryzen, Pak. Ya, AMD sama Ryzen Sama Intel. sama Intel. Nah, bukan Indomie telur ya. Nah, Intel, oke. Nah, ini proses ya di Intel itu ya. Oke, Intel. Ada yang paling baru berapa coba? Ada yang tahu? Dari Intel i9, Pak. Terus dari Ryzen 9.
Wah, itu AMD. hafal ya. Jika sok main game namanya. Oke. Nah, itu ya. Jadi yang terbaru adalah i9. Oke, cukup lah ya. Komputer ini. Ya. Oke, ini ada beberapa sebelum itu cukup lah ya. Jadi hari ini karena saya ngebahas komputer, ya materinya ada materi komputer. Jadi kalian minimal paham apa itu komputer, bagaimana bentuk komputer. Tadi sudah dibahas input apa saja gitu ya, proses apa saja, output apa saja. Nah itu jadi materi hari ini adalah tentang komputer. Jadi semua sudah dibahas tentang komputer. Inputnya tahu apa saja, prosesnya apa saja, outputnya apa saja. Ya, nah, ini hari ini komputer. Nah ini jadi untuk selanjutnya ada beberapa inilah ya, ada beberapa pepatah dari orang-orang terkemuka IT. Nah, ini siapa nih? Ada yang tahu? Ini siapa? Steve Jobs. Oke, betul, Steve Jobs ada namanya ya. Perusahaannya apa? Yang menciptakan apa? Tahu nggak? Amazon. Bukan. Bukan Amazon. Microsoft. Bukan. Ada lagi? Google. Bukan juga. Apple. Apple ya. Produk Apple mahal ya. Padahal gitu-gitu keneh ya. Jangan beli Apple ya. Ini yang punya Apple ya. Dia berkata, ya, the only way to do great work is to love what you do. Ya. Artinya adalah satu-satunya jalan untuk melakukan pekerjaan yang paling bagus adalah mencintainya. Apapun kerjaannya, gitu ya. Ya, lakonin. Ya, jadi cintai pekerjaan itu ya. Kalau misalnya kalian nggak cintai, ya udah. Saya kuliah, tapi kuliah yang ngeluh, begitu ya, nggak kuliah gitu banyak. Ya, contoh kalian gitu. Kalau kalian mungkin nggak jarang yang masih kerja gitu ya. Misalnya kalian yang baru masuk kampus ya, baru mungkin, oh saya tuh ke kampus, ya udah jangan nol gitu ya. Terus itu males saya ke kampus aja, males mau ulin baik kali itu cuma jajan baik, atau ulang kampus gitu. Jadi satu-satunya apapun kerjaannya itu, apapun perlakuannya itu, kegiatannya yang penting mah seneng gitu intinya gitu ya. Oke. Nah ini siapa nih? Masa gak apa? Orangnya siapa namanya? Pendiri. Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg esenya. Pendiri Ya, Facebook, tapi nggak tahu pendiri namanya. Facebook. Nah, kalian ada yang nggak punya Facebook? Rata-rata punya ya. Nah, ini. Nah, ini adalah Mark Zuckerberg gitu ya, kalau bahasa Indonesia. Nah, ini kalau kalian tahu orang muda terkaya. Orang muda terkaya di dunia. Saya nggak tahu umurnya berapa ya. Yang meninggal cantik lupa baik sepangkayana. Gitu ya. Umur 20-an berapa gitu udah paling kaya. Oke, dia berkata, misinya itu apa? Dia misi memberikan orang-orang tenaga untuk berbagi dan membuat dunia lebih terbuka intinya gitu ya. Jadi dia tuh memberikan aplikasi supaya bisa berbagi dan bisa terkoneksi intinya gitu ya. Contohnya Facebook. Oke. Nah ini baru yang pendiri apa nih kalian? Bill Gates. Ya apa pendirinya? Perusahaannya apa? Komputer. Hah? Bukan komputer. Apa? Microsoft. Mikroskop. Microsoft ya. Nah, Microsoft kurang ya. Nah, jadi Microsoft ya yang kalian pakai ada sekarang Microsoft ya. Oke, harus tahu ya Bill Gates. Ya, Bill Gates adalah pendiri Microsoft ya. Oke. Nah, ini terakhir ya dari Einstein ya. Dari Einstein katanya begini. I fear the day that technology will surpass all human interaction. The world will have a generation of ideas. Oh ya, nah si Bill Gates ini yang buat makanya ada Bill Gates, jadi ada mata kuliah komputer office gitu ya. Nah, kalau nggak ada Bill Gates mungkin nggak tahu ada komputer office atau enggak gitu ya. Jadi kalian ada di sini sekarang gitu ya.
pertemuan kuliah hari ini ya gara-gara ada si Bill Gates gitu ya. Coba kalau nggak ada Bill Gates gitu ya. Jadi itulah mungkin yang kalau nggak ada Bill Gates mungkin ada yang main gitu ya. Ada yang lagi apa ya, karena Bill Gates lah kita semua berkumpul ini ngaruh ya. Yang tadinya mau apa, yang tadinya mau tidur gara-gara ada Bill Gates jadi si pada kuliah gitu ya. Yang salah si Bill Gates punya gara-gara saya gitu ya. Jadi gara-gara ada Bill Gates ini jadi semua kita berkumpul di mata kuliah ini gitu ya. Oke. Nah, terakhir dari siapa ini? Nah, ini pesan-pesan dari seorang Albert Einstein ya. I fear the day the technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of ideas gitu ya. Jadi saya takut di mana teknologi akan mengambil alih interaksi manusia. Dunia akan dipenuhi oleh generasi video gitu ya. Kenapa? Walaupun ya ini ada batasannya ya, komputer ya. Komputer itu keseharian kita pegang. Untuk kerja komputer gitu ya, untuk main komputer, untuk bobohan di komputer gitu ya. Gitu ya, untuk bobohan komputer. Nah, ini pakai komputer. Jangan sampai mengalihkan gitu ya semua interaksi kita. Ya, jadi contoh, ketika kita nonton bola misalnya, ketika kita nonton bola marahin handphone gitu ya, ketika kita kumpul-kumpul sama teman-teman marahin handphone gitu ya. Jadi jangan sampai dunia kita itu dipenuhi full oleh komputer, ada interaksinya gitu ya. Contoh, emang ada yang kesehariannya itu bermain game terus. Ya kalau kalian tahu saya kuliah di Jogja ya, alhamdulillah di Jogja itu IT-nya sangat bagus ya, anak-anaknya melek IT semua rata-rata ya, dan sarana prasarana juga mendukung IT ya. Kalau kalian tahu di sana itu ada yang namanya game center. Tahu game center? Ya, game center. Tahu banget Pak, itu mah Pak, game center mah Pak. Nah, besok main berarti gitu ya. Nah, dia itu kesehariannya itu bermain komputer terus. Contoh, dia pas kuliah ya, kalau nggak salah kuliah semester berapa gitu ya, ya lupa lagi. Cuman beda kampus, cuman apal gitu ya. Gitu. Makannya, dia ada billing kalau di billing ada komputer gitu ya. Tiap hari dia nginep di sana. Makan tinggal ke warung pesen gitu ya. Ketika ke kamar mandi atau ingin BAB dan lain-lain, dia BAB yang ada di WC yang ada di warnet gitu ya, yang ada di game center. Jadi dia full 2 hari 3 hari itu kuat dia di depan komputer, di depan PC, di depan monitor ya, gitu ya. Makannya tinggal pesan, tinggal makan. Mandinya mungkin di kamar mandi punya game center gitu ya, udah biasa gitu ya. Paling 2 hari 100.000 juga cukup lah ya, mungkin ada paketan nggak tahu apalah bahannya. Tapi kan puas dia main apa gitu ya di depan terus. Kalau kalian mungkin contoh sekolah main Mobile Legends gitu ya. Kenapa? Dia bermain setiap hari gitu ya, nggak ada stopnya. Paling buat makan gitu. Nah, tiba-tiba 2 hari kemudian dia tertidur seperti ini teman-teman ya. Nah gitu ya. Lah kok tidurnya lama banget ya teman-temannya. Kok tidur lama banget ya dia. Aneh gitu ya. Udah beberapa jam gak bangun-bangun ya. Ternyata sudah dibangunkan itu sudah meninggal. Ya. Kenapa? Jantungnya nggak kuat. Ya. Jantung si jantungnya nggak kuat. Karena apa? Lelah. Mungkin otaknya masih mau main gitu ya. Otak masih main gitu ya. Otak masih pengen main, masih seru mungkin mau upgrade apa senjata gitu ya. Atau mau ningkatin apa level gitu lah. Bahasa balas saya main lah, saya lupa lagi ya. Mungkin pengen senjata baru atau apa, nah dia kan mengejar itu ya, mengejar target itu. Jadi non-stop ya. Terus bermain. Mungkin kalian Mobile Legends ya, apa rank atau apa ya gitu ya. Saya ranknya apa kemarin ini terakhir tuh ya. Legend ya. Ada yang udah ke Legend? Tidak ada ya. Nah itu ya, mungkin kalau di Mobile Legends ngejar rank ya, ngejar rank. Nah, kalau di Udah Pak. Mitik ya Pak. Nah, gitu ya. Mitik bagus ya, itu udah atas ya, saya gak keburu itu ya. Nanti kejar-kejaran sama saya tuh ya. Nah, itu ya mungkin dia mengejar rank. Contoh ya kalau di Mobile. Jadi
2 hari nonstop bermain game. Ya. Nah, itu jeleknya itu ya. Oke, kita suka komputer, kita suka main game, tapi ada batasannya. Gitu ya. Contoh lain, ketika kita Google Map, ya dari sini pengen ke, contoh saya pengen ke Cirebon. Kalau ada Google Map, ngapain pakai nanya-nanya orang kan? Kalau yang nggak tahu contoh. Itu kan berkurang interaksi sosialnya. Semua tertuju pada si GPS itu. Jadi kayak cek urama kumanya kayak kecanduan teknologi. Sedangkan sosialnya saja kurang. Jadi yang ketika dari sini ke Cirebon harusnya agak nanya, Pak ke Cirebon ke mana? Bu ke Cirebon ke mana? Tapi karena ada GPS, jadi kita mengandalkan GPS semua. Ada jeleknya juga gitu ya, kita mengandalkan teknologi semua itu. Oke, jadi teman-teman juga harus ada batasannya. Bagaimana misalnya yang suka bermain game atau yang suka udah kerja, yang mungkin ada yang internet marketing, atau mungkin ada juga yang suka jualan online di handphone terus biar kamu handphone kamu Shopee gitu ya. Nah itu ada batasannya lah gitu ya, berinteraksi dengan keluarga juga wajib gitu ya. Oke, nah itu cukup lah ya. Jadi materi hari ini tentang komputer, saya ulangi lagi ya. Komputer adalah sekumpulan elektronik di mana satu dengan yang lainnya saling bekerjasama, berkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data atau input, lalu mengolah data tersebut di dalam proses, lalu menjadikan output sebagai informasi. Pada intinya begini, alat elektronik di mana ada input, lalu proses, lalu output. Nah itu udah cukup ya. Jadi kalau udah paham, ini kan yang ini alat elektronik yang di mana ada input, proses, output. Gitu ya, itu komputer. Oh si kayu, tadi saya bahas lagi ya. Ada kayu, ada apa namanya mesin ketik itu ya. Itu ada gitu. Tidak ada alat elektroniknya, bukan sebut komputer gitu ya. Jadi yang pasti kalau komputer itu ada listriknya. Nah, ada ayah listriknya, ayah inputnya, ayah prosesnya, ayah outputnya. Nah, tapi ketika nanti UAS, apa itu komputer? Jangan elektronik, input, proses, output. Jangan jelaskan kayak gini ya ketika nanti UAS ya. Mentang-mentang saya berbicara simpelnya seperti itu, ketika UAS dan ditanya, ada mungkin ke teman kalian boleh ya gitu ya. Kalau komputer itu ada listriknya, ada inputnya, ada proses. Apa-apa itu secara simpelnya, tapi secara harfiah, secara definisi harus seperti ini gitu ya. Nanti diapa-apa juga gitu. Itu yang tadi bahasa simpelnya. Dan tadi juga udah tahu apa itu input, ada proses, ada output. Ya input ada, kembali lagi ya kita bahas ya. Ada input, ada mouse, ada keyboard, ada lagi ya input. Ini input bukan nih. Nah, ya. Ya, ketika saya ngetik gitu ya, itu input bukan? Input. Nah, alatnya apa? Hardware-nya apa? Keyboard. Bukan, ini nggak ada keyboard. Apa? Touchscreen. Nah, touchscreen ya. Oh, ya. Nah, jadi oke, emang ketika kita ketik chat itu memang ada keyboard muncul ya. Tapi itu kan keyboardnya nggak mungkin keyboard di sini gitu ya. Nah, jadi ketika gini ya. Oke, ini tampilan keyboard ya. Ini mah tampilan keyboard gitu ya. Nah, ini tampilan keyboard gitu ya. Sedangkan hardware-nya itu adalah touchscreen. Nah, gitu. Oke, paham lah ya. Oke, cukup lah ya untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya, waktu juga sudah menunjukkan jam 8 lebih gitu ya. Karena saya juga akan ada sidang skripsi ya. Ada nanti ke kampus, ada acara selanjutnya. Jadi hari ini dicukupkan sekian. Jadi sebelum saya tutup, siapa tahu ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Pak absen gimana Pak? Absen itu di chat ya. Ini saya lagi ngerekam nih. Udah? Di chat udah? Oh. Stok yang belum. Nggak di platform aja Pak? Berapa? Nggak di platform aja. Oh ya, benar saya lupa ya. Benar. Di platform itu walaupun kita ada Zoom meeting di sini ya, tapi karena di kampus itu sudah ada platformnya, ada ruangmu ya. Jadi wajib juga di sana gitu ya, karena untuk administrasi ya, untuk administrasi akademik, jadi nanti dicatat di sana semua. Ini untuk absen pribadi saya gitu ya. Ini saya sudah masih sedang merekam pembelajaran ini, jadi saya chatnya sudah disimpan semua.
Dan jangan lupa wajib juga di ruangmu ya. Nanti saya akan buka pertemuan ketiga. Jangan lupa wajib juga di sini sudah wajib. Saya catat pribadi di ruangmu juga nanti wajib ya. Nanti saya akan buka sesinya ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Oke, untuk hari ini dicukupkan sekian karena pertanyaan juga sudah dijawab tadi. Ada lagi? Nah, ini yang baru datang siapa nih ya? Nah, Aku Pak, cuman nggak tahu itu apa nomor-nomor itu. gimana? Coba chat aja, gak jelas suaranya. Aku baru absen di chat, cuman aku memang kan nggak tahu. Biasanya kan kita di platform gitu Oh, taunya. iya. Nah, di Dion. situ aku cuman ada nama aku aja gitu. Yang lain ada nomornya. Nah, aku nggak tahu nomor apa itu. Nah, nomor NIM. Ya, harus tahu NIM ya. Ini kedepannya wajib tahu NIM. Oh, Ya, oke. ya. Ini kasih tahu Kosma. Minta info ke Kosmanya ya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa ke stafnya aja, ke Bu Rizka. Bu, NIM saya berapa gitu. Ini penting, siapa tahu nanti kedepannya nanti Dion ini ada yang meminta NIM-nya dari dosen atau dari rekan-rekan yang lain. Oke. Devinra, ini Devinra. Ya, coba ya. Saya tutup sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.